Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digaris bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dadi sembarang ojo Hai Rek, ya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 196. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Sebelum gue mau ngebacain cerita horor nih, gue mau minta maaf banget kalau misalnya di episode kali ini agak melo-melo ya ngebacainnya. Enggak sih, maksudnya agak kurang bersemangat gitu karena gue lagi galau gitu. Gue gagal move on cuy. Beberapa hari ini kepikiran banget sama mantan gue yang namanya Rio anjing. Enggak anjing sekarang. Gue apa ya? Ya gitulah pokoknya. Pasti kalian pernah mengalami gitu ya. Di saat kita berusaha untuk move on bertahun-tahun, tiba-tiba ambyar. Kita nggak bisa move on, malah kita berharap biar bisa balik lagi. Gue nggak tahu sih bisa balik apa enggak, tapi ya itu semua udah takdir sama Allah. Kita pasrah cuy, cuma berusaha berusaha aja, berjuang gitu doang sih. Gue tahu kalau misalnya Rio itu pasti ngedengerin podcast gue gitu. Walaupun cuma beberapa episode, tapi mungkin akhir-akhir ini seandainya dia akhir-akhir ini ngedengerin podcast gue yang episode-episode sebelumnya, gue mau minta maaf kalau misalnya di perkataan itu gue agak sensi banget. Karena jujur itu emang gue mau ngeluapin emosi gue, ngeluapin unek-unek gitu ya selama gue berusaha untuk move on sama dia gitu. Unek-unek gue, dia udah main belakang sama gue gitu dan lain-lain gitu. Tapi ya namanya manusia ya, kita tuh tidak bisa untuk berusaha menjadi sempurna. Selalu minus di mata orang. Termasuk ini nih, beberapa hari ini gue banyak banget kritikan masuk di DM, di email juga ya, tentang podcast kisah horor nih. Yang selalu komentarnya yang pedes-pedes gitu ya, pedes-pedes gila gitu kan. Banyak banget yang komentar bahwa komentarnya Ana itu jahat. Lu kalau komentar jangan jahat dong nak. Kalau seandainya si pencerita nggak mau kirim cerita lagi gimana? Lu nggak dapet topik kan? Lu nggak dapet bahan cerita lagi kan?
males gue ngedengerinnya, gitu-gitulah intinya. Banyak sih, nggak 1-2 orang, banyak sebenarnya, ada 1, 2, 3, 10 orang lah ya yang ngomong kayak gitu. It's okay sih, gue nggak pernah merasa emosi juga, gue nggak pernah merasa kayak tersinggung dengan komentar kalian, enggak. Gue selalu mengambil positif, gue tampung kritikan kalian, gue tampung masukan kalian. Gue anggap ini sebagai penyemangat gue buat jauh lebih baik lagi. Tapi kenapa gue berkomentar kayak gitu? Karena emang dari awal gue nge-podcast, di episode awal-awal itu emang topiknya setelah gue ngebacain cerita, gue berkomentar nih, gimana nih ceritanya, begini. Nah kalau misalnya gue ngomongnya halu apa segala macam ya, itu kan karena komentar dari segi gue sendiri ya. Dari segi gua sendiri nih. Kalau komentar orang lain itu it's real, ya nggak masalah. Kalau komentar dari orang lain yang ngedengerin itu juga halu, ya udah gitu. Gua masih menghargai untuk ngebacain cerita mereka gitu. Kalau misalnya gua bilang tanda bacaan nih kurang apa sehingga gua bingung nih ngebacainnya, ya emang gitu keadaannya. Dan gua nggak pernah untuk kayak memfilter dulu ceritanya, enggak. Gue lebih seneng kalau ada email masuk gue langsung bacain. Kalau misalnya gue baca dulu, gue filter dulu, gue koreksi dulu tanda bacanya kayak kurang natural banget kalau gue bacain lagi. Jadi gue berusaha nih ya, gue dapat cerita, gue langsung baca cerita. Intinya gue berusaha untuk masuk ke dalam cerita itu. Masalah serem gak serem, ya itu nanti endingnya gue komentar kayak gimana. Kurang lebihnya kayak gitu ya guys. Jadi kalau misalnya komentar gue pedas ya harap maklum. Tapi selama gue berkomentar kayak gitu ya, masih banyak yang ngirim cerita. Dan si pencerita yang gue komentaran ini itu malah kirim cerita lagi gitu. Dan emang rezeki gue ada di situ gitu. Jadi gue sangat berterima kasih nih buat teman-teman yang udah sudi mengirimkan cerita ke podcast kisah horor, yang capek-capek ngetik apa segala macem ke podcast kisah horor dan endingnya gue komentarin pedes atau enggaknya kayak gitu ya. Gue sangat berterima kasih banget, tanpa kalian juga gue gak sampai di titik sekarang ini ya. Di tanggal 10 Agustus ini podcast kisah horor udah tiba-tiba masuk di chart nomor 70 nih, Spotify teratas all Indonesia ya, pokoknya top chart di 200 besar itu gue masuk di peringkat 70 akhirnya. Berarti kan ya gitu deh intinya. Ya gitu dah. Pokoknya gue sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah berkomentar, memberikan kritik, memberikan saran di podcast kisah horor. Gue tampung. Gue tidak pernah marah, gue tidak pernah apa, enggak. Karena itu emang udah resiko gue kayak gitu. Gue sudah memikirkan resikonya ke depannya kayak gimana. Oke. Karena udah banyak banget nih yang kirim-kirim cerita di podcast kisah horor. Mari kita bacakan cerita pertama ya. Dan cerita pertama ini datang dari email. Ini. Mana ya? Oh ini. Oke. Wah. Ini judulnya aja dari Malaysia bro, ini orang dari Malaysia nih. Orang Malaysia aja ngedengerin cerita dari podcast kisah horor nih. Waduh, kurang apa coba podcast kisah horor didengerin sampai orang Malaysia ya kan. Dan dia tidak masalah kalau dikomentarin. Oke, ntar dulu gue mau buka ceritanya nih, dia kirim PDF lagi. Nah nih. Judulnya adalah pengalaman sewaktu praktikum. Oke. Wah panjang ya, 6 lembar ya. Hi Kak Ana dan semua pendengar PKH. Perkenalkan namaku Maldred atau lebih mudah dipanggil Adele. Aku menemui podcast kisah horor sejak 3 bulan lalu. Dan semenjak itu aku menjadi jatuh cinta sama podcast ini dan suara Kak Ana. Thank you guys. Boleh dikatakan aku sudah banyak mendengar episode-episode PKH di Google Podcast.
Dan akhirnya aku membuat keputusan untuk menceritakan pengalamanku untuk dikongsi. Kongsi apa nih pertama? Kongsi itu bagi bersama pendengar-pendengar PKH. Iya, gak salah gue ngeliat Upin Ipin nih ya. Sebelum itu aku ingin memberitahu bahwa aku sebenarnya berasal dari Malaysia, di Provinsi Sabah, Borneo Utara. Jadi mungkin terdapat perkataan yang aku gunakan dalam cerita ini yang mungkin berbeda artinya untuk pendengar-pendengar di Indonesia. Untuk itu aku mohon maaf ya. Di sini aku ingin menceritakan pengalaman seram yang pernah aku alami sewaktu aku lagi menjalani latihan praktik mengajar di sebuah sekolah di Provinsi Terengganu 1.500 km dari kampung halamanku. Anjir, jauh cuy. Pada saat aku mengetik cerita ini, aku berada di asrama kampusku lagi keseorangan. Nah lo, keseorangan apa nih keseorangan? Sendiri-sendiri ya, mungkin. Menunggu hari untuk pulang ke Sabah untuk selamanya. Karena aku sudah tamat bachelor degree di perantauan orang. Ini agak susah gue ngebacainnya. Semua siswa lainnya telah kembali ke rumah mereka masing-masing sejak 2 minggu yang lalu. Dan hanya aku yang tinggal di sini. Keadaan cuaca di luar yang gelap, hujan dan sejuk mengingatkanku pada kejadian yang berlaku pada awal tahun 2021. Oke, lanjut ke cerita ya. Februari 2021 adalah masa di mana aku masih semester 5 dalam pengajianku. Pada semester ini kami ditugaskan untuk menjalani program latihan mengajar selama 3 bulan di sekolah rendah, SD. Di mana-mana tempat yang kami inginkan. Disebabkan hal itu, aku dan temanku si Arep membuat keputusan untuk memilih sekolah yang hampir dengan kampus kami untuk lebih memudahkan segala urusan berkait. Batuk. Nyampe mana tadi? Oh ini. Juga karena waktu itu kami berdua masih belum mempunyai mobil sendiri. Namun sekolah yang kami pilih itu telah diambil oleh orang lain dan kami pun terpaksa memilih sekolah SD yang lain. Sekolah yang kami dapat itu berada 65 km jauhnya dari kampus. Kami berdua mengambil keputusan untuk mencari rumah sewa yang berdekatan dengan sekolah kami itu. Dan setelah beberapa lama mencari, akhirnya kami menemukan satu rumah sewa yang lumayan besar serta murah harganya. Meskipun besar dan murah, rumah itu adalah sebuah rumah yang cantik tapi sudah tua. Tenggelam di sebalik pepohonan besar yang membuat udara di kawasan itu sejuk. Sesiapa sahaja yang melihat rumah itu, maksudnya siapa saja yang melihat rumah itu pasti akan merasakan ada suatu aura yang murung dan berat yang datang dari rumah tersebut. Warna rumah yang pudar kebiru-biruan itu seakan-akan coba menampakkan kemuramannya yang telah lama ia simpan di sebalik pintu-pintunya. Di dalam rumah itu terdapat 2 kamar tidur yang berhadapan dengan kamar ruang penyimpanan. Di antara kamar tidur dan kamar penyimpanan adalah ruang tamu. Jika masuk di ruangan penyimpanan itu, di sebelah kanannya adalah kamar mandi. Ruang penyimpanan ini dipenuhi dengan piring-piring lama serta pakaian yang tersusun di almari. Maksudnya gudang kali ya ruang penyimpanan itu. Ini menimbulkan sedikit rasa tidak enak apabila melalui ruangan itu. Karena terdapat aura seperti ada yang memperhatikan gerakan-gerakan kami. Namun, karena tiada pilihan rumah sewa lainnya, ditambah dengan harga sewa yang murah sekitar 300 ringgit sebulan,
Atau kurang lebih kalau dirupiahin 1.011.293. Maka kami pun memutuskan untuk menyewa rumah itu karena keadaan rumah itu juga agak nyaman dan cantik. Dalam hati aku berkata, jackpot. Meski cuma untuk 3 bulan saja, tapi kami untung juga dapat rumah seperti ini. Setelah seharian kami membersihkan rumah itu serta menyusun barang-barang kami di dalam rumah, pemilik rumah itu datang menemui kami dan memberitahu tentang lokasi warung dan kedai yang ada di sekitar kawasan itu. Ternyata ke semua warung dan kedai sangat jauh dari rumah kami. Pemilik kedai yang baik hati meminjamkan motorsikalnya, sepeda motor, kepada kami untuk digunakan sepanjang berada di rumah ini dan memberi pesan bahwa rumah itu merupakan rumah milik mamanya yang sudah 5 tahun dibiarkan sepi tanpa penghuni. Mendengar kata-kata itu, hatiku menjadi sedikit tidak enak. Aku melihat wajah temanku si Arep kali ya, berubah. Dan senyumnya yang sejak tadi bersinar-sinar kini tawar dan hambar. Untuk beberapa minggu kami di dalam rumah itu. Tiada kejadian yang terlalu menakutkan berlaku kecuali beberapa hal yang kukira sedikit seram. Pada setiap malam, pada waktu kurang lebih jam 10 malam, selalu ada bau terbakar yang memenuhi ruang tamu. Pada awalnya kukira ada orang yang membakar sampah, tapi semua jiran kami berada jauh dari rumah ini. Yang membuatku perkara ini sedikit aneh adalah apabila aku menanyakan hal ini pada si Arep, dia bilang bahwa dia tidak mencium apapun. Dia juga bilang kalau ada apa-apa perkara yang menakutkan jangan diceritakan ke dia, kecuali sudah selesai masa 3 bulan di sini. Kadang-kadang juga pen dan laptop, bolpen dan laptop yang aku simpan di meja dalam kamar tidur menghilang dan muncul di bawah kursi atau di ruang tamu, dan pernah juga di almari dalam ruang penyimpanan. Aku ingin menanyakan hal ini kepada Arep, tapi aku tahan karena tidak mau dia menjadi ketakutan. Hari demi hari berlalu dengan penuh kesibukan dengan urusan di sekolah. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah menjadi tenggelam dengan adanya kerja-kerja yang banyak. Lebih-lebih lagi, kami berdua adalah guru bahasa Inggris. Cocok nih kita guru juga. Jadi beban kerja itu lebih susah karena harus mencari aktivitas yang sesuai untuk murid-murid kami. Menyediakan kertas soalan harian untuk murid, kertas ujian, ide pengajaran, meeting, dan banyak lagi. Arep mengajar di kelas tahun 6. Aku mengajar di kelas tahun 5. Pada hujung minggu pun kami masih sibuk dengan tugasan seperti menyimak jawaban murid-murid dan menyediakan LP, lesson plan. Terkadang sibuknya itu sampai ketiduran di atas meja ruang tamu. Pada satu malam, seingatku Ahad malam, minggu malam, aku sedang membuat kerja LP di meja ruang tamu. Pada malam itu si Arep duluan tidur karena katanya ingin istirahat lebih awal untuk persediaan ke sekolah besok hari. Disebabkan kerjaku belum beres, aku mengucapkan selamat malam kepadanya dan menyambung kembali kerjaku. Mungkin karena terlalu capek, si Arep tidak menutup pintu kamarnya dengan rapat, seperti kebiasaannya, dan langsung tertidur meskipun malam masih awal. Kira-kira jam 10:30 malam. Suasana pada malam itu amat nyaman sekali.
Terkadang kedengaran bunyi angin dan cengkrik di kejauhan. Cengkrik itu apa sih? Jangkrik. Di kejauhan membuat mataku menjadi berat. Semakin lama masa berlalu, semakin berat juga rasa ngantuk menyelubungi diriku. Akhirnya tanpa aku sadari, aku terlelap. Aku dibangunkan dengan bunyi hujan yang kuat. Angin ribut kencang menjadikan seluruh ruang tamu itu berasa sangat sejuk, sehingga aku menggigil kesejukan. Bunyi-bunyi air hujan yang menyirami bumbung rumah seakan-akan seperti bunyian cakaran kuku yang tak henti-henti. Seingatku, mungkin pada waktu itu adalah jam 2 dini hari. Aku melihat pada screen laptop dan menyadari bahwa kerjaanku masih belum selesai. Di saat aku menggosok-gosok mataku, pada waktu itulah aku merasa satu tiupan tepat di tengah-tengah leherku. Aku kaku, tidak berani untuk bergerak sedikit pun. Aku menutup mata dan secara perlahan menarik nafas. Bau busuk itu datang lagi. Entah mengapa aku terdengar suatu suara halus di sebelah telinga kiriku. Aku merinding, lututku mulai goyah. Pada masa ini juga aku merasakan kehadiran satu sosok hitam di belakangku disertai dengan bau busuk yang menyengat. Auranya berbaur jahat dan seakan-akan tidak menyukai adanya aku di situ. Aku hanya mampu mengembus nafas, bimbang, tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Sejujurnya aku takut. Di tengah-tengah kejadian menakutkan ini sedang berlaku, tiba-tiba pintu ruang penyimpanan seperti digedor-gedor. Meskipun bunyi itu tidak sekuat bunyi hujan, tapi itu sudah cukup untuk membuatku mengalihkan pandangan ke pintu itu. Nafasku menjadi semakin kencang. Aku sekilas sempat menangkap sesuatu yang hitam di sebelah kanan dari tepi mataku. Pada ketika ini, perasaan takut yang kuat kini semakin menyelubungi diriku. Kehadiran sosok hitam itu seperti semakin mendekat dan mendekat pada diriku, tetapi aku masih tidak dapat berbuat apa-apa. Badanku kaku. Mataku masih memandang ke arah pintu ruang penyimpanan itu. Aku coba untuk mengumpulkan semua semangatku agar aku dapat beranjak dari posisiku itu. Bergeraklah Adele, teriakku dalam hati. Jangan sampai kelibat itu tiba-tiba dapat memegang dirimu atau memanggil namamu. Adele. Suara si Arep memecahkan suasana. Adele. Gitu kali ya. Suara si Arep memecahkan suasana yang amat menakutkan itu. Aku selamat. Pada waktu ini perasaan takut yang sebelumnya menyelubungi tubuhku itu perlahan-lahan menghilang. Aku melepaskan nafas lega dan pada saat itu semangatku kembali lagi dalam badan ini. Aku menoleh ke belakang dan melihat si Arep berdiri di depan pintu kamarnya. Mukanya kelihatan sedikit mamai dan jengkel dan matanya kemerahan. Mungkin karena tidurnya diganggu, maka dia seperti itu. Aku hanya berdiri kaku apabila dia melewatiku untuk pergi ke kamar mandi. Seingatku, mungkin pada ketika ini aku ada memesan sesuatu padanya agar berhati-hati mengenai kejadian yang berlaku sebentar tadi. Tetapi dia kelihatan terlalu mamai untuk memberi perhatian atau membalas apa-apa. Dia hanya berjalan terus ke dalam ruang penyimpanan tanpa mempedulikanku.
Aku pun segera berjalan menuju ke kamar tidurku. Aku sudah tidak mau berada di ruang tamu setelah kejadian aneh yang telah aku alami sebentar tadi. Aku takut kalau tiba-tiba hal yang lain menakutkan terjadi lagi. Bagaimana jika sosok hitam itu tiba-tiba menyergahku dari belakang? Waduh, boleh pingsan jika hal itu terjadi. Tapi aku coba untuk tidak memikirkannya pada saat aku berjalan menuju ke kamarku. Mataku sekilas memandang ke arah pintu kamar si Arep yang terbuka sedikit. Serta-merta langkahku terhenti, perasaan takut kembali menyelubungi diri. Kulit tubuhku merinding. Aura jahat kembali memenuhi ruangan itu dan perasaan yang menyesakkan nafas kini mula kembali. Di dalam biliknya yang diterangi cahaya night lamp yang redup, cahaya lampu lah ya yang redup. Aku melihat si Arep sedang nyenyak tidur di atas katil. Kalau yang sedang tidur adalah si Arep, jadi siapa yang aku lihat sebentar tadi? Tanpa memedulikan apa-apa, aku masuk ke kamarku dan mengunci pintu. Aku melompat masuk ke tempat tidur dan bersembunyi di dalam selimut. Hujan masih turun dengan lebat, tetapi suara-suara aneh yang tiba-tiba muncul masih dapat kudengar. Di sebalik selimutku yang tipis itu, aku dapat melihat satu sosok hitam di luar jendela. Aku mengecilkan mataku, tidak mau untuk melihat sosok itu. Sosok itu dengan tiba-tiba mulai memutarkan badannya ke arahku dengan perlahan-lahan, sehingga aku dapat melihat bagian depan tubuhnya dan wajahnya. Kepalaku jadi pusing, jantung berdegup kencang, dan wajahnya itu hitam seperti terbakar dan matanya bulat melotot berwarna merah darah. Wajahnya itu hitam, gimana sih? Maaf, ini agak bingung gua, soalnya kecil-kecil fontnya. Ya, mana tadi? Oh ini. Aku melihat lagi bahwa keseluruhan tubuhnya seperti terkupas kulitnya dan ada yang tergantung-gantung di badannya. Entah itu daging atau kain, aku tidak tahu. Bau terbakar memenuhi bilikku. Aku melihat sosok itu mencoba untuk memasuki dirinya ke dalam bilik lewat jendela karena bunyi gedor-gedor semakin kuat. "Menjauh kau, jangan ganggu aku, sialan!" Aku teriak pada sosok itu. Pada ketika ini aku sangat takut. Mataku melihat, tetapi pikiranku tidak dapat memproses apa yang aku sedang alami saat ini. Aku tidak ingat lagi apa-apa yang berlaku pada malam itu. Sehingga kini aku tidak ingat apa kejadian yang terjadi setelah sosok itu coba untuk memasuki bilikku. Seperti ada ruang kosong dalam ingatanku. Pada esok harinya bunyi alarm teleponku berbunyi seperti kebiasaannya dan aku datang ke sekolah seperti kebiasaannya juga. Tapi perasaanku sangat tidak enak. Aku tidak dapat konsentrasi dengan tugas-tugas dan kerja di sekolahku. Aku juga tidak mau memberitahu kejadian ini sama si Arep karena aku tidak mau dia menjadi semakin takut. Sungguh sengsara apabila tiada seseorang yang boleh memahami atau kita menceritakan pengalaman kita. Terlebih lagi dalam hal paranormal seperti ini. Ada banyak lagi kejadian aneh yang berlaku sepanjang 3 bulan kami berada di rumah itu. Bahkan di sekolah kami itu juga ada kejadian aneh yang pernah aku alami. Tapi semua pengalamanku ini mungkin aku ceritakan pada sharing yang akan datang.
Sejujurnya banyak sekali pengalamanku yang paranormal ini. Tapi kejadian yang telah aku ceritakan merupakan kejadian yang paling menakutkan sekali yang pernah terjadi dalam hidupku. Bahkan lebih menakutkan lagi berbanding pengalaman sewaktu terperangkap dalam rumah sewa lama pada awal tahun 2020 semasa perintah berkurung COVID-19 di negaraku ini. Oke Kak, sampai di sini saja pengalamanku yang aku sharing pada kali ini ya. Aku benar-benar minta maaf kalau ada perkataan atau susunan ayatku yang kurang dimengerti karena maklumlah aku orang Malaysia. Tapi aku harap pengalamanku ini dapat dihargai oleh pendengar PKH di Indan juga. Kak Ana manis jelita. Wihihihi. Aku ucap terima kasih. Adele. Thank you banget Adele buat ceritanya jauh-jauh dari Malaysia nih ngedengerin podcast kisah horor. Nih kurang apa coba ya. Seorang Ana pencerita dari podcast kisah horor yang suka memberikan kritikan yang pedas. Ternyata ada pendengar dari Malaysia nih. Dari negara sebelah, negeri jiran nih ya. Yang mengirimkan cerita horornya di podcast kisah horor. Apresiasi banget nih ya. Untung ya setiap pagi jam 7 pagi gue ngeliat tuh si Upin Ipin ya. Gue suka banget ngeliat Upin Ipin walaupun ceritanya diulang-ulang tetap gue nonton ya. Dan akhirnya agak mengerti nih tentang bahasa-bahasa di sana. Oke. Mari kita bahas bedah ceritanya. Ini kalau gue telaah ceritanya ya. Mungkin dia yang dia temui adalah sosok penghuni rumah itu. Dengan ceritanya dia menemukan bau yang tidak sedap, bau busuk atau bau yang terbakar dengan menemukan sosok ini aduh batuk sorry ya. Sosok ini wujudnya hitam. Orangnya hitam banget dengan ada yang menggantung entah itu kulit atau kain. Intinya dia mengelupas. Yang jelas ini mungkin sosok yang pernah mengalami kejadian terbakar ya. Atau mungkin korban insiden kebakaran itu bisa jadi ya. Dan kalau gue tangkep nih, karena dia menemukan sebuah kontrakan rumah di sana, di negeri sana, nggak deket dong, jauh 65 km. Anjay, berasa kayak Surabaya Mojokerto bro, ya Surabaya Mojokerto, keluar kota coy, 65 km. Itu jauh banget gitu, 2 jam mungkin perjalanannya. Dengan biaya sewa yang sangat murah. Ya, kalau di Surabaya itu kalau kita ngontrak rumah itu bisa sampai setahun itu, kalau setahun ya sama lah ya. Kalau per bulan bisa sampai 1 jutaan, 1,5, 2 juta lah gitu. Itu ya murah juga sih sebenarnya kalau dia dapat segitu kan jackpot banget. Kos-kosan aja, kos eksekutif aja yang ada AC aja sebulan 1 juta. Ini rumah loh, gede. Murah cuy. Tapi ya gitu tadi, selalu dibalik harga sewa rumah yang gede tapi murah, itu pasti ada sesuatu hal yang pernah terjadi di rumah tersebut. Secara katanya rumah ini seperti rumah peninggalan dari orang tua si pemilik yang udah ditinggalin selama 5 tahun dan kemudian 5 tahun kemudian ditinggalin sama Adele dan Arep. Nah itu. Dan kalau gue tebak ya, ini mungkin sosok ini adalah korban kebakaran yang mungkin pernah terjadi kebakaran itu di rumah tersebut, atau mungkin rumah yang berada di sekitar rumahnya si Adele yang mungkin si pemilik rumah tetangganya itu ngusir itu sosok, akhirnya pindah ke rumahnya si Adele yang dikontrak
yang notabene-nya rumahnya udah kosong 5 tahun tuh. Nah, tahu sendiri kan kalau tempat, rumah, ruangan atau apapun itu yang berupa ruangan kosong nih, kalau tidak ditempatin selama 40 hari itu bisa jadi bisa menjadi milik rumah mereka gitu. Kepemilikannya jadi rumah mereka. Nah itu aja 40 hari. Bayangkan nih yang ditempatin Adel 5 tahun gak ditempatin. Terus tiba-tiba ditempatin Adel. Pasti pernah ada insiden-insiden lainnya. Itu deh. Serem sih. Gue kalau maksudnya ini gue jujur ya ini serem sih. Karena gue paling males apa ya, maksudnya kalau misalnya gue terjadi, gue ngelihat itu sosok ya. Dibandingkan gue ngelihat sosok kuntilanak, pocong dan lain-lain. Kalau sosok yang dengan wujud yang dia terbakar habis kebakaran dengan wajah yang hitam, badan hitam, terus ada yang ngelupas, itu serem banget. Jangankan ini sosok ya. Ada teman gue yang pernah mengalami insiden, bukan kebakaran sih, lebih tepatnya kayak kena air panas. Bayangin badannya kena air panas, tubuhnya itu ngelupas semua. Jadi tubuhnya itu kayak pigmen kulitnya itu jadi putih-putih semua. Ya pokoknya dia nggak, kulitnya itu beda-beda lah, kayak belang-belang gitulah, kayak model-model albino, tapi bukan albino dia. Lebih kayak dia abis kena air panas mendidih gitu, nggak sengaja, terus kena di sebagian muka sama tangannya gitu, yang bikin dia minder juga. Dan itu kalau gue ngelihat itu kayak ngeri gitu cuy. Bukan serem sih, maksudnya bukan apa ya. Kalau ini terjadi sama manusia yang masih hidup itu agak kasihan, kayak apa ya, miris gitu loh. Dia tidak pede dengan keadaan dia sekarang gitu. Tapi kalau misalnya ini ketemunya sama sosok yang udah meninggal nih, korban kebakaran, dan perwujudannya masih dengan seperti itu, kita dihadapin dengan bau-bau gosong gitu, bau-bau badan kebakar, terus kita ngelihat sosok wujud yang hitam legam dan banyak kulit mungkin ya, kulit yang ngegantung-gantung kayak gitu cuy. Ih serem sumpah, gak bisa ngebayangin cuy, ya kan. Pokoknya gitu deh. Oke. Thank you banget buat Adel nih ya. Aduh gue masih speechless banget, ternyata di Malaysia ada yang ngedengerin podcast kisah horor ya. Gak tahu mereka paham gak ya dengan cerita, dengan bahasa kita. Walaupun emang bahasa kita dengan mereka tuh agak 11-12 ya. Mungkin ya itu tadi ada beberapa perkataan yang berbeza nih ya. Berbeza. Gue gak salah nih ngedengerin ngeliat Upin Ipin, ngedengerin lagu-lagu Malaysia ya, kayak Iklim, terus siapa lagi yang lagu yang apa ya, yang itu yang Suci Dalam Debu. Wah anjay, lagu the best tuh, Suci Dalam Debu, demi cintaku padamu, itu dong keren. Dah agak kayak gimana gitu. Udah dikatain gue anak manis lagi, manis jelita. Kita sama-sama guru nih mas, saya guru juga nih, masnya guru, mungkin kita cocok ya. Coba deh main ke Surabaya, main ke Indonesia terus datang ke Surabaya. Ntar anak temenin nih, abang mau kemana aja ya, anak temenin gitu. Oke guys, kayaknya cukup sekian dulu di episode 196 ini ya. So buat teman-teman semua nih, kalau kalian punya cerita-cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise. Dan jangan lupa kasih rating bintang 5 nih buat Podcast Kisah Horor di Spotify, karena kalian sekarang udah bisa ngasih rating nih, penilaian yang terbaik untuk podcaster kesayangan kalian. Terima kasih semuanya. Akhirnya saya Ana undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.